Hai Bunda, jumpa lagi dengan Yuin ya. Di video kali ini loh, Yuin mau bahas bagaimana sih memotivasi anak itu. Banyak sekali nih kemarin request dari bunda-bunda. Yuin, gimana ya agar anakku itu prestasinya meningkat, agar anakku itu mau belajar tanpa terpaksa. Seperti itu. Oke Bunda, tonton ya. Hai Bunda, jumpa lagi dengan Yuin ya. Di video kali ini Yuin mau bahas nih bagaimana sih memotivasi anak itu gitu ya. Kemarin banyak yang tanya nih, Yuin gimana sih memotivasi anak agar mau belajar, prestasinya meningkat, seperti itu. Nah, di sini ada 4 sumber nih yang mau Yuin kasih tahu sama bunda-bunda di rumah, di mana aja, oke? Nah, 4 sumber motivasi yang mana nanti bunda bisa melakukan observasi lagi ya bunda terhadap putra-putri. Motivasi yang pas untuk putra-putri itu yang mana sih, seperti itu. Dan di sini ada 4 sumber motivasi. Yang pertama yaitu orang yang kognitif. Nah, di sini orang yang kognitif itu anak yang logikanya tinggi. Jadi kita sumber motivasinya menggunakan alasan yang logis. Nah, di sini kalau ada nih anaknya cirinya yang seperti apa sih Yuin gitu ya. Ciri orang yang kognitifnya tinggi itu biasanya anaknya yang selalu tanya kenapa. Nah, seperti itu. Ketika kita nyuruh, "Dek, ini loh, belajar itu duduk lah, kenapa toh mah?" Selalu ada kenapa dan kenapanya di situ, berarti bisa jadi salah satu ciri orang yang kognitifnya tinggi, seperti itu. Kemudian nih Bunda, ada sumber motivasi yang kedua. Sumber motivasi yang kedua itu yaitu afektif dari si anak itu tinggi. Afektifnya tinggi ya. Afektif itu seperti apa sih Bunda gitu. Afektif itu yang menggunakan perasaan. Ini sumber motivasinya dengan bombongan, suatu pujian ya Bunda ya. Nah, di sini cirinya seperti apa? Orang yang afektifnya tinggi itu adalah biasanya anaknya kecil hati. Iya, kalau bahasa Jawanya cilek hati ya Bunda ya. Nah, di situ orang yang kecil hatinya itu tidak boleh, pantangannya tidak boleh dicela. Jadi misalkan nih ya, orang afektifnya tinggi, dengan bentakan saja orang afektifnya tinggi itu bisa down, seperti itu. Jadi kita sumber motivasinya untuk orang afektif yaitu dengan bombongan, seperti itu ya Bunda ya. Kemudian ada nih yang ketiga yaitu kritikal. Kritikal itu seperti apa sih gitu, simak ya Bunda ya. Untuk orang kritikal yaitu sebuah tantangan, anak yang suka dengan diikutkan lomba-lomba, ada target-target di dalamnya, ada tantangan. Nah, itu pas banget itu untuk orang yang kritikalnya tinggi. Jadi misalkan ini ada anak yang ketika diikutkan lomba, nah di situ anaknya happy, aku mau bersaing mah, aku mau jadi juara mah. Nah, di situ salah satu sumber motivasi. Tidak semua anak ada kritikalnya. Nah, perlu diketahui ya Bunda ya, tidak semua anak ada kritikalnya, seperti itu. Jadi misalkan kok kita mencoba, ini perlu dicoba untuk anak ketika diikutkan lomba, kok semangatnya kurang ya, berarti tidak ada kritikal di dalamnya. Kita tidak perlu memaksakan. Tapi ketika ada salah satu anak yang kita ikutkan lomba, banyak tantangan di dalamnya, si anak happy dan mau bersaing, berarti ini anaknya ada kritikalnya nih. Nah, perlu kita asah di dalamnya. Kemudian kita bahas nih yang keempat nih ya, yang terakhir yaitu reflektif. Reflektif itu yaitu sumber motivasinya menggunakan hadiah gitu ya Bunda ya. Jadi tidak semua anak juga ini termasuk reflektif dan kritikal ya, tidak semua anak ada. Tapi kalau untuk umumnya afektif dan kognitif tadi. Nah, ini kalau untuk anak reflektif itu gimana sih Yuin gitu. Kalau untuk anak reflektif ya Bunda ya, itu sumber motivasinya dengan hadiah yang tadi sudah saya sebutkan ya. Dengan hadiah misalkan nih, Adek
nanti kalau misalkan juara 1, mama mau kasih buku gitu. Nah, di sini kok motivasinya terbangkit atau terbangun. Nah, berarti itu ada reflektif di dalam diri si anak itu sendiri. Jadi kita perlu itu mengasahnya. Tidak semua reflektif itu berupa materi ya Bunda ya. Bisa jadi pengumpulan bintang atau bisa jadi pengumpulan beberapa nilai. Jadi bukan berarti nilai matematika dapat bagus kita kasih hadiah, nilai bahasa Indonesia bagus kita kasih hadiah, tidak seperti itu. Bisa kita gabungkan dalam beberapa mata pelajaran seperti itu. Jadi sumber motivasi tadi ada 4 ya Bunda ya yang perlu kita ketahui. Kita bisa mengobservasi atau menganalisa mana sih yang pas untuk putra putri kita. Seperti itu Bunda. Terima kasih, semoga bermanfaat.